Baik, selamat sore. Perkenalkan saya Helen Alung dari kelas 3 IC Akuntansi. Di sini saya akan responsif video tentang persamaan akuntansi di semester 1, Introduction to Accounting. Di sini kita akan bahas tentang aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset itu sumber daya yang dimiliki perusahaan, sedangkan liabilitas dan ekuitas itu hak pemilik. Kita masuk dalam contoh soal ya. Pakuan Advertising, sebuah perusahaan biro iklan milik Tuan Prasetyo, telah beroperasi selama 2 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo untuk elemen-elemen aset yang liabilitas perusahaan adalah sebagai berikut. Kas sebesar 12.500.000, utang dagang sebesar 15.500.000, supplies kantor sebesar 500.000, utang dagang sebesar 7.500.000, dan modal Tuan Prasetyo sebesar 26 juta. Berikut ini transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2020. 1. Diterima pelunasan piutang dagang sebesar 7.200.000 dari para pelanggan. 2. Dibayar utang dagang sebesar 1.200.000 kepada selaku pemasok. 3. Diterima tunai pendapatan sebesar 2.400.000 atas jasa yang telah selesai dikerjakan. 4. Pekerjaan jasa senilai 12.600.000 telah selesai dikerjakan, tetapi pendapatan atas pekerjaan jasa tersebut belum diterima tunai. 5. Dibayar gaji karyawan bulan Januari tahun 2020 sebesar 1.800. 6. Dibayar biaya listrik, air, dan gas sebesar 450. 7. Tuan Prasetyo menggunakan uang perusahaan sebesar 2 juta untuk kepentingan pribadi. Diminta lakukan analisis transaksi-transaksi di atas dengan menggunakan metode persamaan akuntansi. Untuk yang kedua, buatlah laporan keuangan yang terdiri atas A. Laporan laba rugi untuk bulan Januari 2020. B. Laporan perubahan ekuitas untuk bulan Januari 2020. C. Laporan posisi keuangan per 31 Januari. Ini untuk jawaban nomor 1 ya. Untuk kas piutang, supplies kantor, sama utang dagang itu ditaruh. Jadi pertama itu kita bikin tabel dulu. Jangan lupa untuk judulnya ya, Pakuan Advertising, persamaan akuntansi, Januari 2020. Masuk angka, transaksi, aset itu dibagi jadi 3, yaitu kas, piutang, dan pendapatan. Liabilitas yaitu utang, owner equity itu modal. Untuk saldo yang tadi saya bilang dari awal, yang pas sebesar 12 juta itu dimasukin yang pertama saldo awal. Utang sebesar 15.500, perlengkapan 500, utang 7.500, dan modal dari Tuan Prasetyo itu kan 26 juta ya. Kita masuk ke contoh soal pertama. Diterima pelunasan piutang dagang sebesar 7.200.000 dari seorang pelanggan. Di sini kan keterangannya diterima pelunasan. Kalau diterima pelunasan berarti kas kita bertambahnya. Kas kita bertambah, piutang kita juga berkurang. Piutang dari dia berkurang karena kan kita terima pelunasan piutangnya, berarti dari orang berarti kas kita berkurang, kas kita bertambah, untuk piutang juga berkurang. Nomor 2, dibayar utang dagang sebesar 1.200.000 kepada salah satu pemasok. Kita bayar utang dagang berarti kas kita berkurang kan? Kas kita berkurang, utang kita juga berkurang. Berarti kas kita kurang itu sebesar 1.200.000. Utang kita kepada pemasok juga berkurang 1.200.000. Nomor 3, diterima tunai pendapatan sebesar 2.400.000 atas jasa yang telah selesai dikerjakan. Berarti kita menerima pendapatan secara tunai nih. Kalau menerima pendapatan kan kasnya bertambah ya, karena kita menerima pendapatan. Di dalam modal juga, modal SIM equity ini, owner equity juga bertambah sebesar 2.400.000. Soal nomor 5, dibayar gaji karyawan bulan Januari sebesar 2.800.000. Kita bayar nih, berarti kan beban pada kas ya. Kas kita berarti kas kita berkurang karena kita bayar gaji kan, gaji kepada karyawan. Kas kita berkurang sebesar 2.800.000. Untuk modalnya juga itu berkurang sebesar 2.800.000 karena kita kan bayar ya, berarti kas kita berkurang, modal kita juga berkurang. Soal nomor 6,
dibayar biaya listrik, air, dan gas sebesar 450. Nah ini, dibayar biaya listrik juga kan termasuk bebannya, berarti kas kita berkurang. Kas kita berkurang sebesar 450, di modal juga berkurang sebesar 450. Untuk soal nomor 7, Tuan Prasetyo menggunakan uang sebesar 2 juta untuk kepentingan pribadi. Untuk kalau pengambilan uang modal itu kan disebutnya prive ya. Jadi kas kita berkurang. Kas kita berkurang sebesar 2 juta karena si pemilik modal tuh mengambil uang, di kas atau modal tersebut yang awalnya dia isi dikurangin tuh sebesar 2 juta. Kalau udah selesai semua transaksi dari nomor 1 sampai nomor 7 itu dijumlahin, ditambah 12.900 ditambah 7.200 dikurang 1.200 ditambah sama 2.400 dikurang yang ini beban-beban itu hasilnya 5.650.000 rupiah. Piutang juga gitu, ditambah ini piutang ini dapatnya dari yang pertama ya, yang di keterangan yang pertama itu 5.500.000 dikurang 7.200.000 ditambah sama 12.600.000 itu totalannya 20.900.000. Untuk perlengkapan itu kosong ya karena cuma satu ya, karena untuk transaksi juga nggak ada yang disebut dengan perlengkapan, jadi cuma 500. Untuk hutang ini dari awal ya 2.500.000 dikurang sama 1.200.000 totalannya 1.300.000. Terus ini owner equity modal itu 25 juta itu modal dari Tuan Prasetyo ya, ditambah sama 2.400.000 ditambah juga 12.600.000 dikurang sama 2.800.000 480 sama 2 juta itu totalnya 35.750. Itu saldo akhir dari apa yang kita bikin ya transaksinya. Terus ini yang dua ini nanti ditambah sama ini, jadi 15.650 ditambah sama 20.500.000 ditambah sama 500.000 itu totalnya 37.050.000 rupiah. Untuk ini juga ditambah sama hutang sama modal dapatnya 37.050.000 rupiah. Untuk saldo akhir semuanya balance ya, nggak ada yang ke balance, soalnya untuk hitungan semuanya ini udah sama. Kalau misalnya kalian di akhirnya gak balance, berarti salah satu dari transaksi tersebut kalian salah menghitung. Kita masuk ke laba rugi ya, yang tadi nomor 2. Laba rugi Pakuan Advertising, jangan lupa untuk judulnya itu jangan lupa setiap untuk tugas atau apapun itu judulnya tuh yang pertama tuh harus ditaruh. Jadi pendapatan diterima tadi itu kan sebesar 2.400.000 itu untuk soal nomor 3 ya, di pendapatan diterima atas jasa yang telah selesai dikerjakan. Terus untuk pendapatan yang 12.600.000 ini pendapatan pekerjaan itu soal nomor 4 telah selesai dikerjakan tetapi pendapatan atas pekerjaan tersebut belum diterima secara tunai. Tuh, kalau untuk laporan laba rugi tuh pendapatan apapun itu ditambah dulu, habis itu ditotal 2.400.000 ditambah 12.600.000 15 juta rupiah kan hasilnya. Untuk biaya operasi itu yang tadi yang beban-beban semuanya dimasukin dulu, terus dijumlah, habis dijumlah kan dapatnya total beban, habis itu dikurang 15 juta dikurang sama 3.250 itu hasilnya 11.750.000 rupiah. Itu laba bersih dari transaksi yang kita buat ya, laba bersihnya 11 juta. Itu di situ B perubahan ekuitas ya, disuruh juga perubahan ekuitas itu tuh dari si modal. Kalau masukin yang di perubahan ekuitas tuh masukinnya itu modal Tuan Prasetyo itu kan 26 juta rupiah ya, investasi pemilik kan nggak ada. Laba bersihnya tadi kan ini ya 11.750.000 itu dimasukin, habis itu juga dimasukin sama prive itu pengambilan pribadi dari si pemilik modal sebesar 2 juta.
Jadi dikurang 26 juta itu ditambah dulu sama 11 juta. Udah total baru dikurang sama 2 juta. Modal akhir per 31 Januari itu 35.750. Itulah perubahan ekuitas yang ada. Perubahan ekuitas itu sama saja kayak perubahan modal. Modal awal tituan sama apa yang dia ambil. Apa yang dia ambil dari transaksi tersebut. Tuh. Terus ketiga tuh posisi keuangan. Posisi keuangan ini gampang sih sebenarnya. Cuman dimasukin aja dalam laporan posisi keuangan. Jangan lupa judulnya itu dimasukin lagi untuk laporan posisi keuangannya ya. Aset itu kan tadi ada 3 ya, ada aset, ada kas, ada piutang, ada perlengkapan. Dimasukinnya tuh 15.600, piutangnya 20.900, sama perlengkapannya 500.000. Itu dapat dari mana? Yang 15.600 itu dapat dari sini. Dapat dari sini ya. Ini total yang saldo akhir ya. Saldo akhir tuh dimasukin semua ke bawah. Ini ya 500, yang kasnya ini, yang piutangnya 20.900, yang perlengkapannya 500.000. Ya kan? Habis itu untuk yang pertama, jadi kita tuh bagi 2 kolom. Pertama tuh aset, yang kedua tuh liabilitas atau kewajiban. Kewajiban jangka pendek itu kan untuk utang usahanya itu kan 1.300.000 ya. Untuk utang wesel itu kosong karena untuk keterangan untuk utang wesel tersebut nggak ada. Jadi jumlah kewajiban jangka pendek atau jumlah liabilitas jangka pendek itu 1.300.000. 1.300.000 itu dapat dari sini. Dapat dari saldo akhir si hutang. Saldo akhir si hutang ya. Jadi masuk itu cuma 3 ini. Cuma 4 ini, tapi diambil dari aset sama liabilitas. Untuk modal tuh belum. Enggak, dia nggak masukin. Rumusnya cuma 2 ini aja, aset sama liabilitas. Itu masuknya cuma saldo akhir. Jangan lupa ambilnya saldo akhir, bukan saldo awal. Saldo awal kan udah nggak ada karena kan udah ditotalin ya, kosong. Jadi ini, jadi jumlah aset yang lancar yang tadi total akhir, saldo akhir dari yang pertama, yang persamaan akuntansi itu ditotalin semua 5.600 ditambah 20.900 ditambah 500.000, totalannya tuh 37.050.000. Dan jumlah kewajiban jangka pendeknya 1.300.000. Untuk aset tetapnya itu nggak ada kan, tadinya nggak ada. Terus kewajiban juga nggak ada. Jumlah kewajiban jangka panjang total liabilitas itu kan 1.300.000 ya, itu dimasukin aja ke bawah. Terus ekuitasnya atau modalnya, modal akhir 35.750.000 itu dapatnya dari sini, 35 juta. Ini modal akhir. Jadi kalau mau dimasukin laporan posisi keuangan tuh modal akhir tuh dimasukin lagi yang per 31 Januari 2020. Jadi ini modal akhir nih, modal akhir dari si Tuan Prasetyo. Dari awalnya 26 juta sampai ditambah sama laba bersihnya. Yang laba bersih dari atas ini 11.350. Itu sama price atau pengambilan sendiri sebesar 2 juta itu dikurang. Jadi dapatnya modal akhir per 31. Jadi modal sekarang untuk Tuan Prasetyo itu 35.750.000. Jadi tinggal totalin tuh, ditambah tuh totalin. Dapatnya itu balance kan, antara sisi kiri sama sisi kanan tuh jumlah aset sama jumlah liabilitas atau ekuitas itu sama total balance. Totalnya 37.050.000 rupiah. Jadi sebelah kanan juga untuk liabilitasnya itu 37.050.000 balance kan. Jadi itu kalau untuk belajar persamaan akuntansi itu gampang-gampang, susah ya. Tapi kalau misalnya kalian juga masih kayak ragu, tuh banyak belajar, banyak nonton YouTube, dengan banyak yang lain ya. Kalau kalian nggak ngerti ya banyakin nonton YouTube, banyakin contoh soal, ya kan agak susah ya kalau misalnya kita nggak ngerti ya. Apalagi kalau misalnya masuknya ke neraca lajur, itu makin banyak akun yang kita masukin. Penting kalian tuh pada ngerti gitu, pada ngerti cara masuknya tuh kayak gimana. Kalau kalian udah ngerti walaupun soalnya kayak gimana, udah kalian paham. Kalau udah paham dan udah plong gitu, udah tinggal masukin. Jadi ingat ya, kalau misalnya pertama itu harus ingat ini tuh masuknya gimana, ini masuknya gimana, karena
saya juga kan masih belajar ya, masih semester 3, kita masih belajar juga sampai terkini kita ini. Baik ya, ini sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada kata yang tidak berkenan di hati kalian. Minta maaf ya. Cukup sekian yang terima kasih dari saya. Terima kasih ya.